Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini kita belajar tentang Al-Quran Hadis MTS kelas 9 bab 3, yaitu menggapai keberkahan dengan jujur dalam muamalah. Kompetensi dasar dan indikatornya: yang pertama, menerima bahwa Allah mencintai orang yang jujur, mengamalkan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikatornya ini, kompetensi dasar lainnya yaitu menganalisa isi kandungan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ini sedangkan indikatornya tentang hadis ini adalah membaca hadis, mengartikan hadis, kemudian menganalisa isi kandungan hadisnya, menyimpulkan isi kandungan hadis, dan menghubungkan isi kandungan hadis dari kedua hadis tersebut. Kemudian kompetensi dasar berikutnya adalah mendemonstrasikan hafalan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali radhiyallahu an. Hadis tersebut adalah tentang jujur dalam muamalah. Kemudian yang terakhir, mengomunikasikan hasil analisa hadis riwayat Baihaqi dan riwayat Tirmidzi tersebut. Oke, kemudian langsung masuk ke hadisnya. Yang pertama adalah hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujari innakum qad walaitum amra halakat fihil ummamus salifatul mikyalu wal mizan, rawahu Baihaqi. Yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Hadis riwayat Baihaqi. Arti mufradat: ya ma'syarul tujar, wahai para pedagang. Al ummamus salifatu, umat terdahulu. Qad walaitum, sungguh kalian menguasai. Al mikyalu wal mizanu, takaran dan timbangan. Kandungan hadis ini merupakan peringatan keras kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan agar tidak binasa seperti umat terdahulu yang berlaku curang dengan mengurangi atau melebihi takaran dan timbangan. Takaran dan timbangan adalah dua alat ukur yang mendapat perhatian agar benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perekonomian Islam sehingga terwujud keadilan dan kemakmuran. Perintah berlaku jujur dengan menyempurnakan takaran dan timbangan banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Di antaranya Quran surat Al-Isra ayat 35. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Terjadinya kecurangan dalam menakar dan menimbang karena adanya ketidakjujuran yang didorong oleh sifat tamak, rakus, ingin mendapat keuntungan besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain. Para pebisnis mendapat peringatan ini karena pada umumnya mereka menginginkan keuntungan besar dengan berbagai cara, terutama pada pelaku bisnis online sekarang ini, karena penjual dan pembeli tidak ketemu langsung. Selain kecurangan dalam hal takaran dan timbangan, banyak kecurangan yang dilakukan oleh para pebisnis saat ini. Seperti saat transaksi online, ada penjual mengobral janji ketika dana telah ditransfer, barang tak kunjung datang. Ada juga penjual yang mengelabui pembeli dengan gambar, foto, atau tulisan yang tidak sesuai kenyataan dan hanya ingin menarik pelanggan, sehingga menimbulkan kecewaan dan kerugian pembeli. Hadis yang kedua, hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Hasan bin Ali qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu an, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan. Mufradatnya da'ma yuribuk, tinggalkan yang meragukanmu. Fa inna sidqa, karena kejujuran itu tuma'ninatun, ketenangan, wa innal kadiba ribatun, dan dusta itu keraguan. Kandungan hadis ini menjelaskan tentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita ragu-ragu menuju kepada sesuatu yang membawa kita kepada ketenangan. Kejujuran adalah hal yang membawa kita kepada ketenangan, sementara dusta, curang membawa kita kepada keraguan. Beberapa ulama menjelaskan tentang bentuk-bentuk kejujuran meliputi: 1. Kejujuran berucap, yang kedua kejujuran berbuat, yang ketiga kejujuran bermuamalat, yang keempat kejujuran bertekad, 5 kejujuran berniat, dan yang keenam kejujuran berjanji. Kejujuran merupakan tiang utama bagi manusia untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini. Jujur berarti kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan yang ditampilkan. Allah SWT memerintahkan manusia untuk jujur dan bergaul dengan orang-orang yang jujur agar kita terbiasa jujur. Quran surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Konsep jujur dalam muamalah. Muamalah adalah aturan Allah untuk manusia untuk bergaul dengan manusia lainnya dalam berinteraksi sosial. Ada 2 aspek dalam muamalah, yaitu adabiyah dan madaniyah. Aspek adabiyah menyangkut adab dan akhlak, seperti kejujuran, toleransi, sopan santun, adab bertetangga, dan lain sebagainya. Sedangkan aspek madaniyah berhubungan dengan kebendaan, seperti halal, haram, subhat, madorot, dan lain sebagainya. Muamalah bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama manusia dengan terwujudnya masyarakat yang rukun dan tentram. Firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Kemudian, jujur dalam muamalah dapat diartikan sebagai kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan tindakan dalam berinteraksi sosial dengan sesama manusia. Contoh kejujuran dalam muamalah antara lain: 1. Tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. 2. Siap menjadi saksi yang adil dan menyampaikan sesuai fakta dan kebenaran. 3. Melapor pada RT RW saat menjadi warga di lingkungan baru. Yang keempat, tidak berbohong dan membuat-buat alasan bila berhalangan hadir. 5. Menjadi nama baik pertama. 5. Menjaga nama baik tetangga, apalagi sesama saudara muslim. 6. Mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat. 7. Jujur dalam berdagang, tepat dalam menakar dan menimbang. 8. Tidak mengambil atau meminjam barang orang lain
tanpa izin. Jujur dan amanah dalam perdagangan adalah memberikan informasi apa adanya terkait barang atau akad perjanjian yang ditawarkan. Tidak menyembunyikan cacat, kekurangan, keburukan, mengurangi atau menambah takaran timbangan, ataupun memanipulasi data jika ada pada barang atau akad yang akan ditawarkan. Demikianlah tentang dua hadis tentang bermuamalah. Kemudian di akhir pertemuan ada uji pengetahuan. Silakan ini untuk dikerjakan. Silakan kerjakan soal di bawah ini. Perhatikan hadis di bawah ini. Kemudian jelaskan isi kandungan hadis tersebut. Yang kedua, mengapa Rasulullah sampai berpesan sebagaimana hadis tersebut. Soal yang kedua, sekarang ini jual beli tidak saja dilakukan dengan cara bertemu langsung antara penjual dan pembeli, tetapi juga secara online. Barang sudah dikemas sedemikian rupa, takarannya tertulis di kemasan. Pembeli tidak berkesempatan untuk mengecek kesesuaian antara tulisan dengan isi kemasan. Pada barang tertentu masih diperlukan takaran dan timbangan, baik tradisional maupun modern. Bagaimana pendapatmu tentang hadis ini? Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.